hidupku. Ibu saudara, setelah kita datang, kita rindu hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru buat kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Bawa hati kami, bawa kerinduan kami, bawa penyembahan kami Bapa. Karena hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari kita mau naikkan syukur kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan mazmur kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setia-Mu buat kami, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau katakan, sungguh besar setia-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Makasih, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, yes Lord. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kami meninggikan Kau Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar. Sungguh besar setiamu, yes Bapa. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa, oh Bapa, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu semua pujian dan kemuliaan. Mari semua kita membagi berdiri, kita mau katakan,
tinggikan Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tangan, katakan tinggikan. Ini hati kami Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat buat Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Buat kami lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari lebih sungguh katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan aku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan Engkau, Bapaknya Engkau yang kami tinggikan. Hosana, Hosana ini hayat. Mari kita mau katakan, angkat tangan kita. Hosana, Hosana bagi Allah yang maha tinggi. Pujian dan kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Allah yang kami tinggikan Tuhan. Sebabnya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan saat ini kami datang Tuhan, menyembah Engkau sebagai Raja di atas segala Raja Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan ambil alih ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Dan ketika kami memuji Engkau Tuhan, maka urapan yang baru akan tercurah buat kami. Dan kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat kami tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Siapa bersuka cita hari ini? Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, amin. Karena Tuhan kita dahsyat, amin. Kita boleh melihat dunia mungkin sudah berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Meskipun musuh di depanku, meskipun beribu rupa di kiriku, tapi Tuhan Allah kekuatan kita, amin. Mari berikan suara yang terbaik, berikan hati yang terbaik. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, gantimu, Engkau bersamaku. Mari katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah jiwaku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Dialah sumber kemenangan kita, dialah sumber perlindungan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, janjimu, Engkau bersamaku. Semua katakan dengan iman, takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Dialah sumber kemenangan kita, dialah sumber kuat kita. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari jemaat katakan, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari semangat kawan. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Sebab dari utara ke selatan, kasih Tuhan mengalir buat kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesaran diberitakan, kebesarannya diceritakan. Yesus
Kita mau katakan tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan kita, kita tepuk tangan di atas kepala. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan sama-sama, Allahku dahsyat. Amin. Saya percaya Allah kita dahsyat, amin. Boleh kita serukan 3 kali Allah kita dahsyat. Allahku dahsyat, Allahku. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Kita percaya sesuatu boleh terjadi. Banyak perkara yang tidak kita mengerti. Tapi satu hal yang kita tetap harus ingat, Allah kita dahsyat. Mari siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Bapa, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini pun Kau siap mengurapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Firman yang mengingatkan kami kalau kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Karena Kau Allah yang mengerti dan peduli Tuhan. Kita mau katakan, banyak perkara yang tak Kau mengerti. Tapi satu hal yang Ku tahu, Allah mengerti dan peduli. Syukirlah Bapa. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Pagi hari ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Allah yang mengerti setiap kita. Jangan ragukan kasih-Nya pagi hari ini. Dia Allah yang tahu persoalan yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Datang pada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli pagi hari ini buat setiap kita. Engkau Allah yang peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Engkau Allah yang mengerti kami Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang luar biasa. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan aku berjalan sendirian tanpamu. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang menyertai. Kami puji Engkau Tuhan selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Bapa. Terima kasih Bapa. Allah yang peduli. Tidak ada satu hal pun yang sulit bagimu Yes, Lord. ketika Engkau berbuat bagi kami Tuhan. Tidak ada satu perkara yang tidak mungkin bagimu ketika Engkau menyatakan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Pujian yang menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap kami. Tak kala kami berseru memanggil nama-Mu, tak kala kami tersungkur di bawah kaki-Mu, tak kala kami memanggil Engkau Aba Bapa, Engkau menjawab setiap doa kami. Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Dan kami akan membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Pujian yang memberkati, pujian yang menguatkan, pujian yang meneguhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara dan saya dikuatkan ketika kita menaikkan pujian ini. Artinya Allah bukan Allah yang berdiam diri. Bukan Allah yang hanya tahu melihat persoalan anak-anaknya. Tetapi pujian ini mengatakan bahwa Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Dan Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita. Di tengah-tengah keadaan seperti ini. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Jangan takut. Dia Allah yang mengerti. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Menang Atas Rasa Takut. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus hari-hari ini
Mungkin sudah begitu lama kita jalani keadaan yang tidak menentu, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang menggentarkan, dan keadaan yang menakutkan. Tidak terkecuali di dalamnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami ketakutan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Makanya firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berikan judul menang atas rasa takut. Bapak Ibu mau menang atas rasa takut, amin? Tentunya kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan kita. Tuhan kita yang mana? Tuhan kita yang mengerti, Tuhan kita yang peduli buat setiap persoalan kita. Dan juga di tengah ketakutan kita. Satu ayat pembuka saya akan bacakan buat setiap kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama di situ dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tak kala kita takut, tak kala kita gemetar, tak kala kita tidak tahu arah mana yang harus kita lalui, arah mana jalan yang harus kita jalani. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa kita harus takut? Ya. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus? Ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika hubungan kita erat dengan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita takut. Karena apa? Karena Dia adalah terang kita dan keselamatan kita. Dia batu karang yang kokoh, benteng kita untuk kita tetap melangkah pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Setan, iblis itu selalu berusaha ya memasang jerat, memasang jebakan, menaburkan benih-benih ketakutan ke dalam hati setiap orang, termasuk di dalamnya orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jujur, pagi hari ini kita mau berkata, saya pernah merasakan yang namanya takut. Tak kala keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, ada rasa takut untuk kita melangkah, untuk kita maju, untuk kita melakukan banyak hal. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya mau katakan buat setiap kita, jangan kita terus terbelenggu dengan ketakutan kita. Jangan kita terus membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Ketika kita membiarkan hal itu terus menerus, kita biarkan, kita ketakutan terus setiap hari. Itu yang iblis mau buat setiap kita. Kita dihantui dengan ketakutan. Dan lama-lama kita akan dikuasai dengan nama ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kita mau tahu metode-metode apa sih yang dilakukan setan. Hal-hal apa sih yang dilakukan iblis itu, setan itu untuk menjerat setiap kita masuk dalam jebakannya. Ya. Sehingga kita menjadi takut, kita menjadi gentar, kita tidak tahu lagi arah yang mana yang harus kita lalui. Ya. Saya mau kasih tahu. Ya. Yang pertama, metode setan, iblis itu biasanya Bapak Ibu, untuk membuat kita selalu hidup dalam ketakutan adalah dengan kata-kata. Hubungannya apa Pak dengan kata-kata? Bagaimana mungkin? Apakah setan itu berkata di telinga saya, ataukah dia menampakkan diri di depan saya berkata, hei anak, takutlah engkau. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Setan itu kadang-kadang mempengaruhi kita dengan sebuah kata-kata yang secara tidak langsung terkadang timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Contoh sederhana, ya. Mungkin kita pernah merasakan hal ini. Mungkin ada perkataan dalam hati kita, bagaimana mungkin kau dapat sembuh dari penyakitmu?
Lihat aja yang lain gak sembuh-sembuh. Kita akan berkata, oh iya ya. Aduh, hati-hati, itu adalah jerat iblis untuk mengecilkan kuasa Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kadang-kadang kita mungkin ada kata-kata yang timbul dalam hati kita seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang lain yang berkata, bagaimana mungkin Allah melakukan hal itu? Persoalanmu berat, persoalanku berat. Bagaimana mungkin engkau keluar dari masalah itu? Mungkin Bapak Ibu, ada kata-kata pertanyaan seperti itu. Hati-hati saya mau katakan. Itu adalah sebuah kata-kata jerat dari iblis untuk melemahkan kita. Iman percaya kita. Padahal kita tahu kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita. Ini yang mau saya kasih tahu buat setiap kita. Hati-hati. Kadang-kadang iblis melakukan dengan metodenya itu, dia berkata-kata. Ada kata-kata yang sepertinya membuat kita lemah, iman kita lemah. Tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah perangkap iblis untuk kita menjadi takut. Ya, oleh sebab itu jangan takut, ya jangan terpengaruh dengan kata-kata yang kadang-kadang timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tuhan akan berkata seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana caranya bukan urusanmu anakku, bukan tanggung jawabmu anakku. Bagaimana caranya Tuhan katakan adalah tanggung jawabku. Tuhan akan katakan seperti itu. Ya, tanggung jawab setiap kita sebagai orang percaya. Tuhan bilang begini, tanggung jawabmu adalah mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan tanggung jawabku adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu jangan terpengaruh dengan kata-kata yang terkadang ada dalam pikiran kita. Kata-kata yang bukan menguatkan tapi melemahkan. Itu salah satu metode iblis, setan mempengaruhi setiap kita untuk kita jatuh dalam ketakutan. Hal yang kedua, kadang-kadang metode yang kedua yang dilakukan setan adalah dia selalu berusaha untuk membuat kita takut terhadap besarnya masalah yang kita hadapi. Betul nggak? Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah yang besar, yang rumit, yang berat, yang sukar, seperti berat, susah, sulit, gak ada jalan keluar, jalan buntu, gak bisa. Kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita berkata, masalahku besar. Padahal Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kita kan punya Allah yang besar. Ya. Padahal Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Jadi jangan terpengaruh dengan metode iblis ini yang kedua ini. Yang membuat kita menjadi takut. Ya, dia perlihatkan masalah-masalah itu dalam kehidupan kita. Seperti sebuah film yang terbentang di depan kita. Ini loh masalahmu besar. Ini belum pekerjaan, belum uang, belum keluarga, belum pendidikan, belum kuliah, belum kesehatan. Banyak masalah yang terbentang di depan kita. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Ya, saya pernah saksikan di tempat ini. Ketika saya pegang pulpen, kita hadapkan ke mata kita. Satu pulpen ini kita hadapkan. Kita lihat terus pulpen ini Bapak Ibu ya. Di depan mata kita. Yang kita lihat apa? Cuma pulpen ini aja. Kita nggak bisa lihat yang lain-lain semua. Ya. Demikian juga kalau kita hanya melihat masalah. Tuhan yang begitu besar, nggak kelihatan. Itu salah satu jerat iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Sebab itu kita harus tahu metode-metode setan itu. Ya. Bukan untuk sesuatu hal yang lain, tapi kita harus tahu, oh ini jerat iblis, jerat setan. Saya tidak mau masuk di dalamnya. Ya. Masalah apapun yang kita hadapi, kita punya Allah, punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita tahu kisah Gideon, ya,
bagaimana ketakutan saat itu bekerja. Ia mulai dengan tentara yang berjumlah dikatakan Alkitab 30.000 orang. Kemudian Allah menyuruh Gideon untuk memerintahkan setiap orang yang takut pulang aja. Oh, saya ikut perang ya. 20.000 orang pulang. Dikurangi sudah 20.000 orang. Tetapi Gideon masih melihat, waduh masih terlalu banyak ini. Masih banyak orang yang takut. Jangan-jangan yang lain terpengaruh ketika peperangan tiba. Wah, kurangi lagi. 10.000 lagi. Hanya yang tersisa 300 saja. Ya. Buat apa begitu banyak prajurit, tak kalah separuh dari prajurit itu terpengaruh dengan ketakutan dan mempengaruhi yang ada. Hanya dengan 300 prajurit Gideon maju dan memenangkan peperangan itu. Ya. Jangan biarkan besarnya ketakutan, ya, masalah kita mempengaruhi kita. Tidak ada musuh yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ya, jangan selalu memandang masalah kita hadapi, tapi pandang Yesus. Ya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Lalu apa dikatakan? Pertolonganku datang. Ya. Jadi kalau ada masalah yang besar, datangnya sama siapa Bapak Ibu? Sama Tuhan kita yang luar biasa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Lalu? Ya, di dalam Yesus masih ada harapan dan jalan keluar. Amin. Itu yang kedua yang harus kita tahu, metode-metode setan untuk mempengaruhi kita, membuat kita takut. Lalu yang ketiga, yang kadang-kadang mempengaruhi kita, setan gunakan ini. Setan itu akan selalu mengingatkan kita kepada yang namanya kegagalan kita. Kegagalan masa lalu kita disingkapkan kembali. Kegagalan orang lain disingkapkan kepada kita. Ini loh, kamu kan pernah gagal. Itu dia juga gagal. Gimana kamu mau melangkah? Gak bisa. Kamu bisa jatuh, bisa gagal. Itu iblis kadang-kadang kita mau melangkah. Mempengaruhi kita. Lalu kita akan berkata, oh iya ya. Udahlah. Gak usah melangkah. Gak usah melayani Tuhan. Buat apa melayani Tuhan? Udah setia, udah datang sungguh-sungguh. Dia masih ngomongin saya juga. Wah, hati-hati pelayan-pelayan Tuhan ya. Jaga hati. Ya. Yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Jangan terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Orang lain biar mau ngomong apa. Ya. Kita pandang Yesus. Iblis itu berusaha gitu loh. Kamu pernah gagal ini. Ya. Jangan. Ya. Masa lalu kita disingkapkan kembali kegagalan kita. Kebobrokan kita. Dosa-dosa. Wah, kamu pernah kayak gini nih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, setan berusaha memperlihatkan kegagalan di masa lampau kepada kita. Ya. Sebab itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Adalah hal yang wajar ketika kita masih dikatakan masih muda, pengenalan kita kepada Tuhan, kita masih belajar. Ya. Tetapi dari persoalan kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita akan semakin kuat. Ya, jangan terpengaruh dengan bisikan iblis. Mari kita bangkit terus berjalan. Dan kita akan pasti meraih kemenangan melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Hal yang keempat yang mau saya kasih tahu. Metode iblis, cara-cara iblis yang membuat kita, mempengaruhi kita, membuat kita takut adalah setan itu selalu berusaha membuat kita merasa tertuduh. Ya. Kita merasa tertuduh, aduh. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, iblis mengambil kesempatan atas apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ia akan terus menuduh setiap kita. Kita merasa terus bersalah. Oh iya aku bersalah. Selalu merasa tertuduh karena aku. Ya. Saya mau kasih contoh sederhana.
Ya, contohnya saya aja deh ya, jangan orang lain tersinggung ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya pernah punya adik. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah punya adik laki-laki. Selain adik saya sekarang, Endang, itu ada satu lagi adik saya laki-laki. Waktu sekolah dasar itu biasa kalau berangkat sekolah, pulang sekolah bareng sama saya. Satu kali ketika adik saya ini pulang, harusnya bareng sama saya. Tapi hari itu dia nggak bareng sama saya, dia pulang sendiri dan akhirnya dia kehujanan. Pas dari hal itu, sejak dia kehujanan dia sakit, terus dia sampai meninggal. Ya, Bapak Ibu, meninggal adik saya. Itu perasaan dalam hati saya merasa, aduh, itu karena saya. Itu karena saya. Coba kalau saya nggak biarkan dia pulang sendiri, bareng sama saya, mungkin bisa berteduh, atau mungkin nanti lagi pulangnya sebelum hujan. Mungkin dia tidak sakit, mungkin dia tidak meninggal. Itu selalu pikiran itu membuat saya itu, gara-gara saya. Ya, itu jangka waktunya lama Bapak Ibu. Ya, jangka waktunya lama, pikiran-pikiran seperti itu mempengaruhi kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, pikiran itu datang kembali. Iblis itu menuduh kita, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya, hati-hati. Bapak Yakub minggu-minggu lalu pernah berkata, ya, ada sedang seseorang yang baru saja ditinggalkan anaknya. Ya, dia tidak bisa memuji Tuhan, dia tidak bisa menyembah Tuhan, dia tidak bisa masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Ada rasa penyesalan dalam dirinya begitu dalam. Aku orang tua yang gagal, aku orang tua yang tidak mampu mendidik anakku, sehingga anakku meninggal. Bapak Ibu, jangan terpengaruh. Ini metode iblis untuk membuat kita apa? Kita tidak bisa lagi memuji Tuhan. Kita nggak bisa lagi berdoa. Ketika kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, pikiran itu adalah masuk. Lepaskan itu. Bangkit. Kita punya Allah yang hidup. Ingat ayat tadi. Tuhan adalah terangku. Ya, keselamatanku. Pada siapa aku harus takut. Ini metode-metode iblis Bapak Ibu. Cara-cara iblis yang tanpa kita sadari mempengaruhi hidup kita. Nah, sekarang saya mau kasih tahu buat setiap kita. Bagaimana caranya supaya kita hilang rasa takut kita. Ya, bagaimana menghilangkan rasa takut kita yang selama ini mempengaruhi kita. Bapak Ibu yang punya pulpen catat. Ini penting semua poin-poin ini. Ya, tidak ada yang tidak penting. Yang pertama, untuk kita menghilangkan rasa takut kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, yang penting yang saya mau katakan buat setiap kita, tidak ada cara lain. Kita harus berdoa. Yang jadi pertanyaan pagi hari ini buat setiap kita, sudahkah kita berdoa hari ini? Atau ketika kita bangun pagi hari, kita buka mata kita tidak datang kepada Tuhan, tapi yang kita cari yang lain. HP kita, buka media sosial, Facebook, IG. Yang Tuhan mau buat setiap kita berdoa. Amin. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta kemampuan daripada Tuhan untuk kita menghadapi hari itu, untuk kita menjalani hari itu. Ya, ada banyak hal yang akan mempengaruhi kita kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 6 katakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita lepas dari jerat iblis, masuk dalam ketakutan itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Di tempat ini hari Selasa, hari Sabtu ada doa. Yang belum datang, mari datang.
Di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Pelayan-pelayan Tuhan wajib hadir. Ya, bagaimana mungkin kita mempersiapkan pelayanan kita tak kala hati kita tidak benar-benar dipersiapkan dengan datang kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari datang berdoa. Sempatkan, harus sempat untuk berdoa. Terutama ketika kita merasakan ketakutan kita, merasakan kecemasan kita, maka berdoalah kepada Tuhan. Amin. Kita mau berdoa terus ya. Terus di tengah keadaan apapun juga kita berdoa. Bukan dalam keadaan waktu ada masalah, persoalan berat kita doa. Tuhan tolong Tuhan. Sampai doanya getar. Tuhan tolong Tuhan. Waktu udah diberkati, berikan jalan keluar. Tuhan tidur dulu ya. Hari ini gak doa dulu, besok aja doanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus keluar dari rasa takut. Kita harus tetap berdoa. Hal yang kedua, yang penting juga. Bapak Ibu catat, poin-poin ini tidak ada yang tidak penting, semuanya penting ya. Jadi bagaimana kita keluar dari rasa takut, yang kedua adalah kita harus baca firman. Baca firman. Inilah jawaban kita. Di dalam ini ada jawaban kita. Persoalan kita. Jangan cari-cari yang lain lagi. Jangan cari-cari buku-buku yang lain. Jangan cari-cari hal-hal yang lain. Yang katanya ke tempat orang yang pintar. Ya. Kalau namanya dulu, yang namanya ada Cap Kome, pergi ke Tanjung Kait. Ada yang namanya Wamya. Baca garis tangan. Wah, jangan. Itu salah. Hidup kita bukan ada di tangan manusia. Hidup kita ada di tangan Allah. Amin. Alkitab adalah jawaban. Firman Tuhan adalah jawaban setiap persoalan kita hadapi. Oleh sebab itu yang kita harus lakukan. Tak kala kita ada dalam ketakutan. Baca firman Tuhan. Dalam Mazmur 105, 119 ayat 105 dikatakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tak kala kita menjalani jalan begitu gelap, ada terang firman Tuhan yang menuntun kita. Amin. Baca firman. Sudahkah kita membaca firman Tuhan hari ini? Jawabannya ada buat setiap kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Untuk kita dapat keluar dari rasa takut adalah, ini poin yang penting juga ya. Makanya saya bilang setiap poin ini penting, catat. Tak kala kita dalam ketakutan. Oh iya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus berdoa. Tuhan tolong, apa yang harus saya lakukan? Saya harus baca firman Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, pimpin aku. Berikan aku damai sejahtera, sukacitamu. Tak kala aku sedih, tak kala aku kecewa. Tak kala orang lain tidak peduli lagi kepadaku. Roh Kudus tolong aku. Biar damai sejahtera yang daripadamu ada melingkupi aku. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ketika kita merasa takut, mintalah tuntunan Allah Roh Kudus untuk memberikan penyertaannya dan memberikan jawaban buat setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita pasti akan memberikan, Allah pasti akan memberikan kepada kita jawaban, jalan keluar yang pasti. Ya. Minta kepada Allah Roh Kudus, Tuhan tolong, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus akan memberitahukan buat setiap kita. Ya, minta tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita keluar dari rasa takut kita. Hal yang keempat, yang juga penting ya Bapak Ibu, kita harus yang namanya berserah. Ya. Berserah bukan berarti kita hanya ketika ada masalah persoalan kita hanya duduk diam. Ketika orang bertanya, kok kamu gak berdoa, kamu gak apa-apa. Aku udah berserah, udah serahin sama Tuhan. Jadi kamu udah gak usah doa lagi. Udah gak usah ke gereja lagi. Kan udah berserah. Gak gitu Bapak Ibu ya.
Ya namanya berserah itu tetap kita harus berdoa. Ya namanya berserah itu tetap kita harus baca firman. Ya namanya berserah itu tetap kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 di situ dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Mata Allah tertuju kepada orang-orang selalu berharap kepadanya. Di dalam Ratapan 3 ayat 25 di situ dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika kita merasa takut, kita berserah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku berserah, pujian yang lama ya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, pakailah aku seturut kehendak-Mu, buat aku mampu menjalani hari-hari ini. Ya, hal yang kelima, yang terakhir, yang penting juga Bapak Ibu, bagaimana kita dapat keluar dari rasa takut adalah kita harus tetap percaya kepada Yesus. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita harus tetap percaya pertolongannya akan tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak lebih, tetapi indah pada waktunya, Alkitab katakan. Yang kita harus lakukan adalah kita harus percaya kepada Yesus. Mazmur 56 ayat 4 di situ dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, selalu percaya, imani bahwa pernyataan Allah selalu beserta dengan kita. Dengan selalu mempercayai kekuatan daripada Tuhan, maka Ia akan bekerja penuh dalam hidup kita. Allah akan menggantikan yang namanya rasa takut dalam hati kita menjadi sebuah keberanian yang luar biasa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa yang membuat kita masih takut? Apa yang membuat kita masih ragu? Apa yang membuat kita masih gemetar? Apa yang membuat kita masih tidak dapat terus maju dalam Tuhan? Lakukan poin-poin ini. Jangan terpengaruh dengan jerat iblis, ya, dengan pikiran-pikiran kita, kata-kata, ya, hal-hal yang lalu yang mempengaruhi kita. Tetapi lakukan poin-poin ini. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita harus berserah. Dan yang terakhir, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Satu ayat terakhir dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Ya. Saya percaya firman Tuhan akan berbicara terus dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang atas rasa takut. Amin. Kita mau menang atas rasa takut kita. Keadaan dunia memang seperti ini. Alkitab katakan bukan menjadi lebih baik. Tetapi keadaan yang tidak baik ini bukan berarti kita terus ada dalam ketakutan. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, Bapa pegang tanganku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak lagi menjadi takut karena Engkau Allah yang selalu
ada bersama dengan kami. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama dengan saya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu saat teduh bersamamu, dan kau agung, dan kau agung dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, naikkan pujian ini. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hatimu. Aku rindu, ya Yesus, tinggal di dalam hatimu. Dan kau terang, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa, lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku, Bapa. Ya Yesus Tuhan, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Naikkan pujian ini, percaya Tuhan pegang tangan kita. Apa yang membuat kita ragu pagi hari ini? Pegang tanganku. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Minta Tuhan pegang tangan kita. Aku rindu. Dia Allah yang setia. Saat teduh Datang pada Yesus dengan sungguh hati, dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dalam hangat naungan-Mu, bawaku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Engkau pegang tangan kami, Tuhan. Aku rindu, Tuhan, tinggal di dalam hati-Mu. Ya Yesus, tinggal di dalam hati-Mu. Dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat
Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Apa yang menjadi persoalan mereka hari-hari ini? Apa yang membuat mereka masih merasa takut? Pagi hari ini Tuhan tolong. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Buat kami tetap kuat di dalam Engkau. Biar kami tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu Bapa. Bapa Yesus. Oh Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Lebih dari napasku Bapa. Terima kasih Tuhan. Putraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Peganglah tangan kami untuk selamanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia mungkin menakutkan Tuhan, tapi ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, ketika kami membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan, maka Engkau Allah sumber kuat kami Bapa. Buat kami Tuhan, menjadikan firman yang menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, dan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu membangun doa kami Bapa. Untuk kami selalu melibatkan Kau Tuhan, melibatkan Roh Kudus, meminta tuntunan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu berserah kepadamu Bapa. Bahkan selalu kami meluangkan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan terlebih Bapa, untuk kami tetap percaya akan kasih-Mu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang meneguhkan kami. Kalau kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari urapi Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan lebih heran lagi Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Tuhan Yesus yang tahu Bapa. Dan terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan firman ini Tuhan. Untuk kehidupan kami. Mari yang mau melakukan firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk, saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya tetap meminta kepada kita semua supaya kita tetap berpegang kepada protokol kesehatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita tidak tahu pasti situasi sekitar kita apakah sudah menjadi sesuatu situasi yang lebih baik dari sebelumnya, dalam pengertian bahwa betul-betul situasinya itu sudah membaik. Dengan kata lain, apakah betul
yang namanya COVID-19 itu sudah tidak ada di dalam negara kita. Saudara, memang kalau kita mengikuti data yang ada, khususnya yang ada di Tangerang ya, karena saya mengikuti di Tangerang, itu dari tanggal 11 masih cukup tinggi, ada 36 yang terkena COVID. Tapi makin kesini makin turun. Tanggal 17 itu 0, saudara. Ini kan luar biasa ya, Tangerang bisa sampai 0. Artinya angkanya itu 0, tidak ada yang terpapar oleh COVID-19. Nah, kita terus berdoa tentunya supaya Tuhan terus menolong daerah Tangerang ya. Saya tidak bicara Tangerang Raya, saya tidak bicara Kabupaten Tangerang, tapi ini data dari Kota Tangerang. Jadi walaupun sekarang ini Jumat yang lalu itu 0 itu datanya. Sabtu, Minggu belum tahu lagi. Tapi rata-ratanya selama 1 minggu itu berarti ada 12 kasus mereka yang terpapar oleh COVID. Ini sudah baik, saudara, baik sekali. Ya, tetapi kita masih terus perlu berdoa buat negara kita, buat pemerintah daerah Tangerang, supaya Tuhan terus memberi hikmat kepada pemerintah kita untuk bisa terus konsisten dalam menangani COVID-19 ini sehingga bisa berlalu. Ya, tentu saya kira kita semua sudah tidak betah dalam kondisi yang seperti sekarang. Sekarang aja kalau mau masuk mall itu harus menunjukkan peduli apa namanya? Peduli lindungi, iya, peduli lindungi. Nah, kalau enggak bisa masuk mall, ya, saudara, dulu kita enggak mengalami seperti itu, sekarang kita mengalami seperti itu. Nah, tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengeluh karena situasi seperti ini. Karena artinya ada rencana Tuhan di balik itu semua yang kita tidak mengerti kadang-kadang ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa, tetap berpegang kepada protokol kesehatan ya, supaya kita menjadi lebih baik tentunya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya kira tidak ada yang perlu diumumkan. Kita sudah berdoa tadi pagi untuk mereka yang berulang tahun. Sekarang Bapak Ibu Saudara, siapa yang perlu dukungan doa tolong diangkat tangannya. Ibu Yanli, ada lagi di atas? Tidak ada? Baik, kita akan mengakhiri ibadah. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Bapa di surga, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kami tetap memuji kebesaran-Mu. Karena memang benar Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Seringkali di dalam hidup ini kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan. Seringkali di dalam hidup ini kami tidak mengerti kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, seringkali kami mengeluh Bapa. Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Engkau adalah Allah yang memperhatikan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami sadar bahwa benar Engkau adalah Tuhan kami yang baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Termasuk pada siang hari ini, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian yang kami naikkan. Engkau memberkati kami melalui firman yang kami dengar. Kami percaya Bapa, firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam hidup kami. Firman-Mu itu akan berdampak di dalam hidup kami. Firman-Mu itu akan membuat kami kuat dan setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, beri kami kemampuan bukan sekedar hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan di dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir. Apabila mereka sakit secara tubuh, ulurkan tangan-Mu, menjamah dan sembuhkan mereka. Yang di dalam kelemahan iman, kuatkan iman mereka. Yang mundur jauh daripada-Mu, jamah hati mereka Bapa, dan kembalikan mereka untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini lagi. Kami juga berdoa khusus untuk Ibu Yanli Tuhan, yang pada siang hari ini memerlukan dukungan doa, yang pada saat ini memerlukan jamahan-Mu, yang pada saat ini Tuhan memerlukan Engkau di dalam hidupnya. Sebab itu Tuhan, marilah, Engkau adalah Allah yang mengasihi dia, Engkau adalah Allah yang memelihara dia, Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong di dalam hidupnya. Sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa, kepada keperluannya ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhannya pada saat ini. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah dan nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Kami percaya Engkau terus memakai mereka dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami pulang tinggal ke tempat ini, kami percaya Tuhan kami tidak pulang sendiri, karena Engkau terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami Tuhan dari kecelakaan. Bahkan Engkau menimpakan kami dengan selamat di rumah tangga masing-masing. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus, karena berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Hal Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
seumur hidupku. Pakai